Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli S dari kelas PJKRI angkatan 2021. NIM saya 210 30 150 1190. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pada bab 1 perencanaan pengajaran. Pada bab 1, konsep dasar perencanaan pengajaran. A. Perencanaan pembelajaran merupakan sebuah rancangan atau persiapan yang dibuat oleh guru tentang pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan adalah pemikiran sebelum pelaksanaan suatu tugas. Apabila penyusunan cermati secara keseluruhan, maka perencanaan pengajaran berarti berpikir tentang perencanaan prinsip-prinsip umum mengajar tersebut di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam suatu situasi interaksi guru-guru. Konsep perencanaan pengajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin adalah cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya terhadap strategi tersebut. 3. Perencanaan pengajaran sebagai sains adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit dari materi pembelajaran dengan segala tingkat komplementasinya. B. Dimensi-dimensi perencanaan. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu menurut Harjanto memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien, yakni yang pertama itu signifikan, yang kedua feasibilitas, yang ketiga relevansi, yang keempat kepastian, yang kelima ketelitian, yang keenam adaptabilitas, yang ketujuh waktu, yang kedelapan monitoring, yang kesembilan isi perencanaan. Tujuan apa yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasikan aktivitas belajar dan layanan penduduknya. A. Program dan layanan atau bagaimana cara mengorganisasikan aktivitas belajar dan layanan penduduknya. B. Tenaga manusia, yakni mencakup cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, kompetensi maupun kepuasan mereka. C. Keuangan, meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Perangkat yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran antara lain, yang pertama itu memahami kurikulum, yang kedua menguasai bahan ajar, yang ketiga menyusun program pengajaran, yang keempat melaksanakan program pengajaran, yang kelima memulai
program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Pencapaian setiap kompetensi tersebut terkait erat dengan sistem pembelajaran. Dengan demikian, komponen minimal pembelajaran berbasis kompetensi adalah A. Pemilihan dan perumusan kompetensi yang tepat. B. Spesifikasi indikator penilaian untuk menentukan pencapaian kompetensi. C. Pengembangan sistem pencapaian fungsional dan relevan dengan kompetensi dan sistem penilaian. Ya, C. Manfaat perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pengajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. 4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. 5. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 6. Untuk menghemat tenaga, alat-alat, dan biaya. D. Desain pembelajaran kompetensi. Rumus ini menunjukkan bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu agar mampu melakukan perangkat kompetensi yang diperlukan. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai. 2. Spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. 3. Pengembangan sistem pengajaran. 4. Penilaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.